Yang menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan, Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda yang itu mana? Sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali. Senang kali lah kalau kan pilih si Kozzinuddin ini jadi pengacara kalian. Yang kami tahu dalam sejarah dia jadi pengacara, nggak pernah sekalipun dia menang. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, video kali ini terkait dengan di sini teman-teman ya, ada satu video ya di mana Tompel ini ya seperti biasa Tompel emang suka ngamuk-ngamuk ya Ahmad Kozzinuddin. Di sini aku juga sudah ada videonya teman-teman. Jadi kita langsung gas ke videonya. Pun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Ini yang paling bahaya. Kalau kriminalisasi ya, Mastad itu menggunakan militer, mudah terindra kezolimannya. Karena apa? Militer tidak pakai penyelidikan, penyidikan, langsung hajar gitu. Tapi kalau menggunakan institusi kepolisian, kriminalisasi melalui hukum, itu yang bahaya. Seolah-olah narasinya penegakan hukum, padahal sedang meminjam otoritas hukum dan aparat untuk memenjarakan anak bangsa yang hanya karena berbeda pendapat. Terakhir, kepada para ulama, siapapun, ulama itu menjadi penyambung wahyu, bukan penyambung kekuasaan atau kepentingan. Saya hadir di sini, saya memang karena perintah agama, karena hadis Nabi menyatakan, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika at'aful iman. Dan ijazah palsu ini adalah kemungkaran. Kalau memang dibuktikan asli, baru itu ma'ruf. Nah hari ini banyak penentangan. Dan ingat, gara-gara ijazah palsu inilah hutang menumpuk itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Karena bisa menjadi syarat seorang presiden. Jadi jangan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan sebagainya ini adalah masalah yang membuat gaduh. Memang iya kedoliman itu kalau ada kalimat yang benar dianggap gaduh. Memang iya al-batil itu nggak suka al-haq datang karena dianggap gaduh. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Rasulullah Muhammad, tukang gaduh, pemecah belah dan seterusnya. Sekarang kembali saja ke substansi. Ijazahnya asli tidak sih? Oke. Kalau memang asli Pak Jokowi, sekali lagi, Pak Jokowi kabeh mesti ngunduh wohing pakerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini penyidik lebay gitu loh. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Itu kan sederhana, rumusnya itu adalah ijazah itu asli atau tidak. Jadi buktinya itu nggak perlu 700 alat bukti, cukup satu alat bukti apa? Dokumen ijazah itu sendiri. Asli enggak gitu. Nah, dokumen ijazah itu juga yang kemudian menjadi dasar. Kalau dia asli berarti ada pencemaran, kalau dia memang palsu ya nggak ada pencemaran, nggak ada fitnah. Gitu. Secara hukum ya ada 700 lebih barang bukti dan juga ratusan lebih dari 100 lebih saksi itu. Dalam satu kasus ini wajar nggak sih kira dipakai seperti itu gitu? Padahal kan ini cuma songgok ijazah yang sebenarnya simpel aja sih, tinggal ditunjukkan gitu. Gimana Bung? Iya, ini penyidik lebay gitu loh. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Oh, bahwa ijazah Jokowi itu memang asli gitu. Kan nggak begitu mekanisme untuk membuktikan ijazah asli atau tidak, sehingga orang itu merasa dicemar atau direndahkan atau tidak gitu ya. Memang kan rilisnya ada sekitar 700-an alat bukti, kemudian yang diperiksa ada 130 saksi, kemudian ada ahli itu 22 ahli gitu. Hanya pertanyaannya dari 22 ahli, dari penyidik semua, kita nggak ada yang didengar. Dari 130 saksi, versi penyidik semua, kita bawa saksi, cuma diperiksa 1.
Saksi-saksi lainnya dari kita yang udah dipanggil, dijadwalin, nggak jadi diperiksa. Lalu main aja tersangkain orang gitu. Jadi kalau dalam konteks dugaan pencemaran atau fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, atau dengan saran ITE 27A, Undang-Undang ITE ya, kalau ini terkait pencemaran ya, terkait fitnah. Baik, Bang Rifai, saya ingin bertanya karena ini pertanyaan publik juga, karena sebelumnya kita tahu ada 2 kasus yang kemudian berakhir berujung tersangka begitu ya, dengan ijazah Jokowi juga, tapi kemudian memang ada proses hukum selanjutnya. Kali ini ada 8 juga. Apakah kemudian memang meskipun tadi yang ingin memulihkan nama baik dan lain-lain, tapi kan endingnya tahu akan ada tersangka begitu ketika laporan masuk ke pihak kepolisian? Ya betul, memang itu kan mekanisme hukum yang berlaku gitu ya, bukan hanya ujung-ujung perkara ini ya, di perkara manapun juga seperti itu. Bahwa nanti tersangka diberikan hak pembelaan, lalu nanti misalnya harus ke persidangan, lanjut ke persidangan, nanti di sini bisa membela diri. Ya, tidak harus juga pasti dihukum kan. Bukan alergi dengan kritik, ingin membungkam suara-suara yang ingin mencari kebenaran? Menurut saya enggak ya, karena kembali lagi loh, kalau kita bicara fair-fairan, Pak Jokowi sendiri sudah 2 kali dilaporkan, 7 kali digugat Mbak. Laporan di Barreskrim, alhamdulillah berhenti. Di Polda masih jalan, kami dilaporkan dengan Pak Kasmunjo. Kami masih harus ada pembelaan di sana. Belum kami menghadapi juga 7 gugatan. Selama ini kami juga tidak playing victim. Kami hormati proses hukum yang ada, kami hadapi. Ya tidak reaktif juga. Ada yang playing victim dalam kasus ini? Ya, saya melihat seolah-olah sekarang menyalahkan semua pihak. Ya, saya mengerti lah, itu bagian dari pembelaan. Tapi intinya adalah, ya sudahlah. Kita sama-sama, kita juga aktivis, kita ikuti semua prosesnya. Biar terang benderang ya. Kita menghormati juga teman-teman yang kritis, tapi juga bahwa Pak Jokowi juga punya hak asasi dong untuk menjaga nama baik beliau hari ini sebagai warga negara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Ya, apakah tidak boleh dia menjaga nama baik keluarganya? Termasuk dia sendiri ya. Lain waktu beliau jadi presiden, menurut saya kurang sependapat kalau dia mengajukan upaya hukum gitu ya. Sekalipun Pak SBY pernah melakukan itu ya. Makasih media, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya. Dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Ketika melaporkan, masyarakat, rakyat termasuk klien kami diam. Hei, Bro Suryo, yakin kalian milih si Hozinuddin ini jadi pengacara kalian? Yakin kalian? Yakin? Kalau kami senang kali lah kalau kalian pilih si Hozinuddin ini jadi pengacara kalian. Yang kami tahu dalam sejarah dia jadi pengacara, nggak pernah sekalipun dia menang. Keberhasilannya itu ya cuma memenjarakan kliennya. Ya kalian yang bakal masuk penjara nanti kalau pengacaranya si Hozinuddin itu. Dia tuh cuma bisanya apa? Kalau nggak ngamuk, marah-marah, teriak-teriak. Dan itu sekarang jadi pengacara klien. Kau dengar dulu Hozinuddin ya. Jangan kau samakan kasus si Roy Panci ini sama si Sugi dan Bambang Tri. Beda. Yang melaporkan si Sugi sama Bambang Tri itu bukan Pak Jokowi. Jadi nggak ada urusannya Pak Jokowi itu membawa ijazahnya ke depan majelis hakim. Dan kalaupun dia bawa ijazah berupa fotokopi yang dilegalisir, kalau kau pengacara, memang pengacara yang bagus, kau pasti tahu nilai fotokopi yang dilegalisir itu sama dengan ijazah asli. Kalau nggak ada ijazah asli, gimana kampus mau melegalisir? Semua orang yang melegalisir ijazahnya pasti akan datang membawa ijazah aslinya ke kampus. Pantesan lah kau kalah terus. Kayak gitu kualitasmu. Sekarang kau sibuk bilang, kau dilaporkan mencret. Sekarang bukan mencret lagi klien kau. Udah berak celana pun, nggak kau tengok si Tipa udah getar-getar suaranya. Roy Suryo udah makin stres. Si Rismon udah nggak jelas lagi bentuk mukanya itu. Antara pucat, dibilang pucat juga enggak.
Tapi udah nggak ada warnanya lagi mukanya itu. Udah hilang lagi marah-marahnya. Karena apa? Pasal berlapis yang dihadapinya. Ijazahnya yang palsu itu yang paling jelas di depan mata itu. Hukumannya di atas 5 tahun. Memalsukan ijazah kan tuduh orang. Nggak taunya orang yang menelitinya pun ijazahnya palsu. Tugas kau berat Hozinuddin. Yang kau bela ini. Kesalahannya itu bertumpuk-tumpuk. Udah menyelidiki, menganalisa ijazah dari postingan orang, dari postingan sosmed. Ditambah lagi kesana kemari menyebarkan fitnah. Buat buku tanpa izin orang yang bukunya mereka tulis. Kau bela lah itu. Sampai kemana? Sebetulnya contohnya banyak sekali di tim beliau-beliau ini. Kurang keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi. Demikian juga advokat yang lain. Di mana menghinanya? Hei, saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu, kurang keras Tidak apa? boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya, itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau Di jelasin. mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Kurang, biar saya mau tanya. iya, Di iya. mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan Saya ulangi, penghinaannya di mana? Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip Ya Jokowi. makanya jelaskan dulu, saya dengar dulu saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda Yang itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering di forum. sekali, iya nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali Jangan banyak video-video saudara. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Saking tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Satu-satu. Cari contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu makanya Baik, saya sepil saya katakan sekali lagi, saudara. kurang Baik, keras cari sepil yang apa lain. dia baik. ini menghina Pak. Tetapi Menghina lagi. tidak ada ditersangkakan. Oh, Anda yang maunya apa saya maksudnya ditersangkakan? ini? Dengar dulu Bung, saya mau kasih Saya contoh. marah kalau kayak gini Mbak Elvira. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak pernah. Terserah saya, ini hak saya Ya sudah, bicara. saya terserah mengkonter Oke, Anda. gantian, Gitu loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulut. Gitu loh. Baik, baik. Ini jongos Nah. Jokowi. Tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun. Nggak usah ngurusin orang, Tompel. Urusi aja kasusmu sendiri. Kau bodoh tapi kau perlihatkan sama orang banyak. Tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina. Karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selain hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada 1 terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan.
Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.